Oke guys, selamat datang kembali. Di video sebelumnya kita udah bicara ya tentang cognitive dissonance ya. Jadi di situ kita udah bicara tentang bagaimana si korban narcissistic abuse itu melakukan pembenaran terhadap penderitaan yang diterima oleh dia. Dalam arti dia memberikan pembenaran terhadap abuse yang dilakukan oleh si narsistik kepada dia. Nah, pertanyaan terbesar adalah kenapa mereka mau melakukan itu? Gitu ya. Banyak orang gitu ya, termasuk korbannya, itu ya, mereka berpikir bahwa mereka melakukan itu karena cinta. Kita bilangnya budak cinta lah gitu ya. Banyak korban narsistik abuse berpikir bahwa saya tuh cinta banget sama dia, makanya saya mau diperlakukan seperti itu. Itu mungkin juga bisa benar, tapi tidak sepenuhnya benar. Karena selain itu sebenarnya narsistik itu memanipulasi korbannya sehingga korbannya mau melakukan pembenaran tersebut. Pertanyaannya adalah bagaimana cara dia melakukan itu. Mari kita lihat. Ada 5 hal yang gue akan kasih tahu cara dia melakukan itu. Tetapi sebelum itu kalian harus tahu aturan utamanya. Cara narsistik itu membuat korbannya itu kehilangan kesadaran adalah dia harus membuat si korban ya kehilangan keyakinan kepada dirinya sendiri. Ya, dalam arti membuat si korban kehilangan kepercayaan kepada perasaan mereka sendiri, kepada pikiran mereka sendiri, dan kepada intuisi mereka sendiri. Dan pada akhirnya, si korban itu nggak tahu lagi apa itu kebenaran. Ya, ini rule paling utama dalam permainan manipulatif yang dilakukan oleh si narsistik kepada korbannya. Oke? Nah, sekarang bagaimana cara dia melakukan itu? Oke? Pertama, saya nyebutnya melakukan tindakan yang berlawanan dengan apa yang terjadi. Dalam arti gini guys, ya, ingat ya, bersikap normal ketika sesuatu itu tidak normal. Sebaliknya, bersikap tidak normal ketika segala sesuatu itu normal. Masih bingung? Kita lihat contohnya. Pertama ya, bersikap normal ketika sesuatu itu tidak normal. Dalam arti, ini biasanya ketika mereka melakukan kesalahan, ketika mereka melakukan abuse, ketika melakukan hal-hal yang seharusnya tidak mereka lakukan, mereka bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Paling gampang ya, kalau kalian lihat psikologisnya begini. Kalian pernah nggak lihat orang itu ya yang misalnya udah datang terlambat, udah nggak ngelakuin apa yang harusnya dia lakukan, ya semua orang udah marah sama dia. Kemudian dia datang seolah-olah tuh nggak ada sesuatu apapun yang terjadi. Dan kalian bingung sendiri, ini orang kok udah salah tapi bersikap seolah-olah nggak ada sesuatu pun yang terjadi. Nah, narsistik juga melakukan itu terhadap abuse yang dia lakukan. Ya, misalnya dia berpura-pura tidak terjadi apa-apa ketika misalnya dia mengabuse, ya misalnya fisik, verbal, apapun itu. Dia bersikap seolah-olah dia nggak merasa bersalah sama sekali. Gitu. Itu kan bikin korbannya bingung. 1. 2, seperti tadi bilang ya, bersikap tidak normal ketika segala sesuatunya normal. Dalam arti gini, ketika misalnya si korban nih, ya, dalam arti si korbannya melakukan sesuatu yang sebenarnya normal gitu. Tetapi oleh si narsistik, dia mencari-cari kesalahan si korban. Gitu ya, dalam arti misalnya, nanti aku mau ketemu ke rumah ibuku, gitu misalnya. Si narsistik itu tiba-tiba langsung marah. Kamu nggak lihat ya, di rumah ini banyak kerjaan. Kamu nih istrinya nggak tahu diuntung ya. Kamu ini nggak bisa mikirin ke rumah keluarga kamu sendiri, gitu. Si korban tuh bingung gitu. Karena biasanya ini nggak terjadi apa-apa. Kok sekarang jadi masalah? Sebenarnya ini trik yang dimainkan oleh si narsistik tersebut. Nah, inilah kenapa ya guys ya, kalian harus tahu. Banyak korban narsistik abuse itu bilang begini, dulu ketika saya sama dia, saya bingung. Karena saya tuh seperti hidup dengan 2 orang yang berbeda. Hidup dengan orang yang tidak konsisten perlakuannya. Dalam arti, saya berusaha konsisten jadi pasangannya dia. Tetapi sikap dia itu nggak konsisten. Gitu ya. Dan saya nggak tahu gitu gimana cara meresponnya. Nah, ini kalau terjadi terus-menerus, si korban itu nggak tahu lagi gitu, yang mana normal, yang mana nggak normal. Gitu ya, itu 1. 2, biasanya juga memutarbalikkan fakta. Kalau ini kalian bisa nebak lah ya. Ketika misalnya narsis itu kan dia paling pintar tuh ya. Dalam arti ketika misalnya korbannya berargumen dengan dia,
akan kesalahan yang dia lakukan, dia bisa muter balikin fakta sehingga si korbannya tuh akhirnya jadi orang yang bersalah. Gitu. Ini kan keahlian paling pintar ya yang dilakukan oleh narsistik kan ya. Sehingga korban itu semakin lama semakin nggak percaya sama dirinya. Kenapa? Karena dia akan jadi selalu orang yang salah. Jadi dia nggak percaya lagi sama dirinya sendiri semakin lama. Itu 2. 3, biasanya juga narsistik itu bisa memakai flying monkey-nya dia, ya, jaringan yang dia punya untuk menekan si korban. Ya, untuk ibaratnya apa ya, melegalkan kesalahan atau abuse yang dia lakukan, gitu ya, bisa juga gitu. Dalam arti gini lah, kita bisa tahu bahwa kalau misalnya nih semua orang berkata A, ya, padahal sebenarnya yang dikatakan A itu salah, tetapi kita berkata B gitu ya. Kalau kita cuma sendiri kan kita merasa kita nanti yang salah kan, gitu ya. Padahal sebenarnya belum tentu seperti itu. Nah, narsistik itu melakukan hal seperti itu, dia pakai flying monkey-nya dia untuk membenarkan apa yang dia katakan, gitu ya, dan membuat si korbannya itu merasa bahwa dianya yang salah, gitu ya. Padahal sebenarnya nggak begitu, gitu. Itu 3. Kemudian yang keempat, gaslighting. Gaslighting ini saya belum bahas ya guys ya, tapi mungkin teman-teman udah mungkin banyak yang tahu juga. Intinya adalah gaslighting itu adalah cara narsistik tuh membuat si korbannya itu meragukan apa yang dipercaya oleh si korban itu sendiri, gitu ya, sehingga korbannya merasa bahwa dia tuh udah nggak bisa mempercayai dirinya sendiri. Ya, dalam arti misalnya contohnya, kamu kok kayak gini sih? Gitu ya, kan kamu kemarin bilang begini, kata si korban. Terus si narsistiknya bilang, masa sih? Aku nggak pernah ngomong kayak gitu. Kamu aja yang orangnya terlalu berlebihan. Nah, si korban itu kan merasa bahwa, berarti saya salah ingat ya. Berarti saya yang salah ya. Nah, gitu. Padahal sebenarnya memang dia pernah ngomong kayak gitu. Tetapi dia bikin korbannya tuh bingung dengan apa yang dipercayai. Nah, ini kan semakin lama membuat si korban tuh semakin nggak bisa percaya sama dirinya sendiri. Itu yang keempat. Yang kelima adalah pembicaraan satu arah. Pembicaraan satu arah itu, ini paling gampang sih kalau kalian lihat ya di keluarga yang disfungsional ya. Itu kan biasanya orang tuanya si narsis itu kan kalau ngomong sama anaknya, ya ngomongnya satu arah kan. Anaknya tuh nggak pernah diberi kesempatan untuk berargumen atau mengutarakan pendapat. Biasanya si narsis itu ngomong terus gitu ya, ngomong terus, si pendengarnya tuh harus dengerin terus gitu ya. Ini sebenarnya dimaksudkan untuk menanamkan sugesti kepada si korban bahwa kamu tuh nggak punya nilai, kamu tuh nggak punya harga, kamu tuh nggak punya kemampuan untuk mengeluarkan pendapat gitu ya. Dalam arti ya sumber kebenaran itu satu-satunya ya cuman dari si narsistik gitu ya. Ini yang mereka lakukan. Padahal sebenarnya guys ya, lucunya sebenarnya kalau kalian perhatiin ya, narsistik yang suka ngomong terus gitu ya satu arah, itu sebenarnya ketika kalian ditanya gitu ya, mereka tuh ngomong apa sih? Kalian sendiri mungkin nggak tahu loh kalau mereka tuh ngomong apa. Kalian mengatakan, aku nggak tahu dia tuh ngomong apa sih intinya. Tapi sudahlah, daripada ribut, aku nggak bisa berargumen juga, ya udahlah, kita terima aja lah apa yang terjadi. Nah, inilah semua 5 hal ini adalah contoh-contoh di mana narsis itu bisa bikin korbannya tuh udah nggak punya kepercayaan diri lagi sama dirinya sendiri. Sehingga mereka percaya bahwa apa yang dilakukan oleh si narsistik itu pasti selalu benar dan dia pasti selalu salah. Itulah mengapa mereka tuh nggak bisa lihat abuse yang terjadi sama mereka gitu ya. Mereka mencari, sebenarnya mereka tahu gitu bahwa ada yang nggak beres, ada rasa tidak nyaman di dalam diri mereka, tetapi mereka tidak bisa melawan itu, dan kemudian mereka mencari cara untuk mengeliminasi itu dengan cara mencari pembenaran akan apa yang terjadi kepada mereka. Nah, sekarang ketika kalian ngerasa bahwa kalian berada dalam kondisi seperti ini gitu ya, apa yang bisa kalian lakukan? Ya. Yang pertama adalah kalau kalian bingung gitu ya mencari nilai yang benar, ya, kalian udah nggak tahu gitu ya nilai apa yang benar, kalian bisa cari pembanding di luar. Kalau mati cari lihat lingkungan lain di mana menurut kalian lingkungan itu normal. Dan kalian perhatikan apakah nilai-nilai yang dianut di sana itu sesuai dengan yang sekarang kalian terima. Misalnya bahwa kalian lihat keluarga lain, apakah pantas, apakah normal, gitu. Apakah di keluarga sana itu abuse fisik itu sering terjadi, dimaki-maki itu sering terjadi misalnya. Apakah pantas misalnya suami berselingkuh misalnya. Kalian kan bisa lihat kondisi yang lain. Nah, pembanding itu kalian bisa pakai untuk membandingkan atau mencari nilai yang kalian mungkin nggak tahu karena selama ini diblokir sama si narsistik. Terus yang kedua adalah mulai belajar percaya diri lagi sama diri kalian sendiri, gitu ya. Percaya diri bahwa
saya tuh selama ini dimanipulasi. Berarti saya sebenarnya bisa membuat keputusan. Apa yang saya yakini, apa yang saya ketahui, apa yang saya percayai, itu benar. Gitu loh. Cuman saya selama ini dimanipulasi. Berarti saya harus mulai menumbuhkan diri kembali, menumbuhkan kepercayaan diri saya kembali, gitu ya. Bahwa apa yang saya yakini dulu itu benar. Gitu. Itu 2. 3, ya kalau memungkinkan, misalnya ya putus hubungan dengan seorang narsistik gitu ya, putus hubungan. Misalnya ini lingkungannya pertemanan atau lingkungannya kerja gitu ya, kalau misalnya atau lingkungan keluarga misalnya, kalau memang tidak bisa diputuskan, berarti kalian harus menjauh. Seperti saya bilang nih, bagaimana menghadapi seorang narsistik. Itu ketiga. Yang keempat, ya tentu kalau kalian nonton channel ini gitu ya, berarti intinya adalah kalian harus mencari tahu lebih banyak lah tentang narcissistic abuse itu apa gitu ya. Jadi kalian tahu bahwa ketika misalnya kalian udah tahu nih bahwa oh ternyata saya dimanipulasi nih gitu ya, itu minimal kan sudah beberapa langkah lah untuk menyembuhkan diri kalian sendiri ya. Itu hal-hal yang bisa beberapa kali lakukan. Nah, intinya itu adalah guys ya, pasti balik-balik seperti gua ngomong kemarin bahwa intinya adalah bagaimana mencintai diri kalian kembali setelah ini semua terjadi. Sehingga itu bisa menumbuhkan rasa harga diri gitu, harga diri kalian yang mungkin dulu udah hilang ketika kalian menjalani abuse tersebut gitu. Itu 1. 2, dan saya pasti ingetin ya, ingatlah bahwa kita selalu bisa memilih untuk tidak mau lagi menjadi korban ya. Nah, itu aja yang bisa gue bagikan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya.